ketika adik ipar datang ke rumah yang sepi. Adik iparku datang ke rumahku yang telah sepi. Mas, aku akan tinggal di sini bersamamu, katanya. Begitulah kebersamaan tak terduga kami dimulai. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kami? Mari kita saksikan bersama. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan mengaktifkan notifikasi. Musim bunga telah tiba, namun bahkan saat memandangi bunga-bunga tabebuya yang mekar di luar jendela, hatiku tetap terasa suram. Mas, mau jalan-jalan cari angin? Tanya Saraswati, matanya yang pucat berkedip perlahan. Rasanya sudah bertahun-tahun berlalu sejak hari itu. Hari itu, aku mendorong kursi roda Saraswati menuju taman kota di dekat rumah. Angin sepoi-sepoi memainkan rambutnya yang baru tumbuh. Rambut tipis dan lembut seperti bulu halus yang menggantikan rambutnya yang rontok karena kemoterapi, tampak berkilauan di bawah sinar matahari. Harum bunga, ya kan? Kata Saraswati sambil tersenyum cerah. Aku masih tidak bisa melupakan momen itu. Tanpa sadar, air mata menggenang di pelupuk mataku dan aku hanya bisa mengangguk. Senyuman yang begitu pilu dan menyedihkan. Momen di mana kesadaran bahwa kami masih hidup, bahwa kami masih berada di sisi satu sama lain, terasa begitu mengharukan. Kami sudah menikah selama 15 tahun. Meski tidak memiliki anak, kami sudah lebih dari cukup untuk satu sama lain. Saraswati adalah sosok yang selalu bisa diandalkan. Ia tumbuh dewasa lebih cepat karena harus ikut menanggung beban ekonomi keluarga sejak kecil. Bahkan setelah dewasa, ia selalu percaya dan mengikutiku, dan aku sangat menyayangi dan menghormatinya. Hari itu, bahkan sebelum kami menyelesaikan satu putaran di taman, Saraswati sudah terlihat lelah. Pipinya memerah karena demam, pergelangan tangannya begitu kurus, dan bahunya seolah akan terkulai lemas. Aku bertanya dengan hati-hati, "Saras, kita pulang saja?" Saraswati mengangguk. Saat itu aku tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi jalan-jalan terakhirku bersamanya. Tidak lama setelah itu, Saraswati meninggal dunia. Istriku telah merawat adiknya, Dewi, seperti anaknya sendiri, sehingga Dewi sangat dekat dengan kakaknya. Kadang-kadang di akhir pekan, Dewi datang ke rumah kami dan kami makan malam bersama. Meski terkadang kekanakan dan keras kepala, tawa Dewi menjadi sumber kekuatan besar bagi Saraswati dan juga bagiku. Sejak Saraswati mulai sakit, Dewi datang lebih sering. Ia membantu pekerjaan rumah dan duduk di samping Saraswati, menceritakan kisah-kisah lama. Aku merasa bangga sekaligus berterima kasih pada Dewi. Setelah kepergian Saraswati, hidup terasa begitu berat bagiku. Bernapas, makan, bahkan pergi ke kampus untuk mengajar, semuanya terasa membebani. Cangkir teh yang biasa Saraswati gunakan, syal yang tersampir di sofa, jepit rambut kecil yang tertinggal di rak kamar mandi, semuanya masih ada di tempatnya. Di dalam rumah di mana waktu seolah berhenti, aku hanya berusaha bertahan setiap hari. 2 tahun berlalu begitu saja. Aku seringkali termangu, heran siapa yang telah membawa waktu berlalu begitu cepat. Di rumah yang masih menyimpan aroma Saraswati ini, aku merasa setengah hidup dan setengah mati. Lalu pada suatu musim semi, Dewi datang kembali. Hari itu adalah peringatan 2 tahun meninggalnya Saraswati. Dewi terlihat sedikit lebih kurus dari sebelumnya, tetapi sorot matanya masih sama. "Mas, ayo kita jenguk Mbak Saras," ajak Dewi dengan hati-hati. Aku mengikutinya, dan kami pun pergi menemui Saraswati lagi. Di depan pusaranya, Dewi akhirnya menumpahkan tangis yang ditahannya. Melihat Dewi menangis tersedu-sedu dengan bahu bergetar seperti anak kecil, hatiku ikut terasa perih. Aku berdiri diam di sampingnya dan berbisik, "Saras, kami masih sangat merindukanmu." Kami berdiri di sana untuk waktu yang lama.
Angin berembus lembut dan dari kejauhan terdengar suara seekor burung tekukur bernyanyi singkat. Dalam perjalanan pulang, Dewi berkata pelan, "Mas, bolehkah aku tinggal di sini untuk sementara?" Aku tidak bisa menjawab. Tidak, aku tidak bisa menolak. Dewi menatap mataku dengan wajah lelah setelah menangis. "Baiklah, tinggallah untuk beberapa hari." Tanpa sadar, aku mengatakannya. Maka, Dewi pun mulai tinggal di rumahku. Awalnya, kupikir hanya untuk beberapa hari, tapi aku tidak tahu bahwa beberapa hari itu akan menjadi lebih lama dari yang kukira. Sebuah koper kecil yang dibawa Dewi diletakkan dengan hati-hati di sudut kamar. Benda kecil itu seolah membawa napas baru ke dalam rumah. Dalam keheningan yang akrab, kehangatan lain mulai merayap dengan hati-hati. Aku bisa merasakannya. Rumah ini dan juga hatiku sedang bergetar dengan sangat pelan. Setelah Saras pergi, waktu di rumah ini seolah berhenti. Cahaya matahari yang masuk, pot bunga kecil kesukaan Saras, bahkan cangkir teh di samping wastafel dapur, semuanya masih sama seperti hari itu. Debu yang menumpuk, gorden yang memudar karena sinar matahari, seolah-olah semuanya sedang menunggu kepulangan Saras dengan hati-hati. Ketika Dewi masuk ke rumah dan membongkar barang bawaannya, entah kenapa aku merasa tidak nyaman. Aroma sampo asing yang menyebar di rumah, suara langkah kaki yang baru, bahkan suara seseorang membuka dan menutup pintu kulkas. Semua hal yang tidak biasa itu seolah sedikit demi sedikit menginvasi ruang pribadi milikku dan Saras. Namun di saat yang sama, aku juga merasa sedikit lebih hidup. Aneh, bukan? Dalam keseharianku yang tertekan oleh duka dan hanya diisi dengan bernapas, kehadiran seseorang saja sudah membuat sudut hatiku berdesir. Dewi sangat berhati-hati. Ia bergerak di setiap sudut rumah seolah takut mengganggu. Bahkan untuk membersihkan kamar atau menyiapkan makanan, ia selalu bertanya padaku terlebih dahulu. Melihatnya seperti itu, aku merasa kasihan sekaligus berterima kasih. "Mas, malam ini biar aku yang masak ya." Dewi tersenyum malu-malu dan berjalan ke dapur. Saat melihat punggung Dewi yang berdiri di depan wastafel, sekejap aku seperti melihat Saras. Rambut bob pendeknya, bahu kecilnya, bahkan caranya yang sedikit kikuk saat menyiapkan makanan. Aku segera memalingkan wajah. Dewi adalah Dewi dan Saras adalah Saras. Aku tidak seharusnya menyamakan mereka. Kami duduk berhadapan untuk makan malam yang sederhana. Sayur sop, telur dadar, dan sambal. Menu yang sering disajikan Saras saat ia masih hidup. "Mas, kok makannya sedikit?" tanya Dewi dengan hati-hati. Aku memaksakan senyum dan mengangkat sendok. "Tidak apa-apa, ini enak." Dewi tersenyum lega. Dan senyum itu lagi-lagi mengingatkanku pada Saras, membuat hatiku perih. Setelah makan, Dewi perlahan-lahan melihat-lihat seisi rumah. Ia berdiri lama di depan foto Saraswati di dalam bingkai. Dalam foto itu, Saras tersenyum cerah. "Mbak Saras selalu tersenyum, ya?" Meskipun sedang sulit, suara Dewi bergetar. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri diam di sampingnya. Aku tidak ingin mengganggu waktu mereka berdua. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, tetapi tidak bisa tidur. Kehadiran Dewi di rumah ini membuat pikiranku kacau. Aku tidak ingin melupakan Saras. Tidak, aku tidak bisa melupakannya. Tapi aku juga tidak bisa menyangkal rasa sepi ini. Larut malam, aku mendengar suara langkah kaki ringan dari arah ruang tamu dan membuka mata sejenak. Sepertinya Dewi juga tidak bisa tidur. Suara-suara kecil yang bergema di rumah yang kosong. Di tengahnya, aku berpikir, apakah aku benar-benar hidup? Beberapa hari berlalu sejak Dewi tinggal di rumahku. Awalnya canggung,
Keheningan yang sudah akrab kini digantikan oleh suara piring beradu dari dapur, desah napas ringan di sofa, dan suara air mengalir dari kamar mandi yang mulai mengisi rumah. Di pagi hari, Dewi bangun lebih dulu dan memasak sayur sop. Melihat punggungnya yang sibuk di depan wastafel dengan rambut diikat seadanya, aku hanya duduk di sofa dan membuka koran. "Mas, mau kopi?" tanyanya hati-hati. Ketika aku mengangguk, Dewi tersenyum kecil dan membuatkan kopi. Setiap kali menerima cangkir yang mengepulkan uap hangat itu, rasanya kehangatan kembali meresap ke dalam rumah ini. Saat aku pulang kerja, Dewi sedang bersandar di sofa ruang tamu menonton TV. Ia tertawa sendiri menonton sinetron. Lalu saat aku masuk, ia buru-buru meletakkan remote dan memperbaiki posisi duduknya. Aku merasa canggung dengan sikap Dewi, tapi aku tidak membencinya. Suatu hari kami pergi jalan-jalan bersama. Saat kami berjalan perlahan di taman kota, Dewi memasukkan kedua tangannya ke saku dan berjalan dengan langkah berat. "Mas, di sini masih sama seperti dulu ya," gumam Dewi. Aku mengangguk. Iya, tidak ada yang berubah. Jalan yang sama, tempat aku terakhir kali berjalan dengan Saras. Bunga tabubuya mekar dengan indahnya, sama seperti waktu itu. Memandangi pemandangan itu, tanpa sadar aku menghela napas. Dewi dengan hati-hati menggandeng lenganku. Dalam angin musim bunga yang sejuk, kehangatan itu terasa canggung. "Tidak apa-apa, Mas. Kita pasti bisa baik-baik saja." Suara kecil Dewi bergema di telingaku. Aku hanya tersenyum sebagai jawaban. Perlahan-lahan, sepertinya aku mulai membuka hatiku. Di malam hari, Dewi dengan hati-hati melewati kamar Saras. Ia tidak membukanya, ia hanya berhenti sejenak saat melewatinya. Aku pun tidak berani membuka kamar itu. Kamar yang masih menyimpan aroma, tawa, dan segalanya tentang Saras. Tempat itu masih menjadi ruang terlarang. Namun, kehadiran Dewi sedikit demi sedikit meruntuhkan larangan itu. Diam-diam, tanpa ada yang tahu. Begitulah kami, dengan hati-hati menampung kesedihan masing-masing, hidup di bawah atap yang sama dalam keheningan yang berbeda. Waktu berlalu, sudah hampir 2 minggu Dewi tinggal di rumahku. Awalnya ia bilang hanya akan tinggal beberapa hari, tapi tanpa berkata apa-apa, waktu kebersamaan kami bertambah secara alami. Aku juga tidak menanyakannya atau mendesaknya. Tidak, mungkin lebih tepatnya, aku tidak bisa. Malam itu, Dewi sudah menungguku yang baru pulang kerja. Di atas meja ada beberapa camilan sederhana dan sebotol anggur. "Mas, malam ini kita minum sedikit." "Ya," kata Dewi sambil tersenyum malu-malu dan menyodorkan gelas. Tanpa sadar aku tersenyum dan mengangguk. Sudah lama sekali aku tidak minum tanpa alasan. Gelas anggur kami beradu beberapa kali dan kami berdua mulai sedikit mabuk. Suasananya menjadi lebih santai dan kami mulai lebih banyak bicara. Aku yang memulai. "Dewi, kamu ini cantik. Kenapa tidak pacaran?" Dewi memutar-mutar gelas anggurnya perlahan lalu tertawa. Tidak ada pria yang baik. Zaman sekarang semua pria menyebalkan. Meskipun terdengar seperti candaan, sorot mata Dewi terlihat serius. Kalau ada pria seperti Mas Bima, aku pasti langsung mau. Mendengar itu, aku terbatuk dan tertawa. "Ah, aku dengar dari mbakmu, standarmu itu yang ketinggian." Dewi tertawa kecil dan menghabiskan gelasnya. Mas Bima itu orang yang sangat baik. Aku sudah berpikir begitu sejak kecil. Kata-kata itu entah kenapa membuat jantungku berdebar. Apakah karena pengaruh alkohol, gelas terus diisi, dan lutut Dewi dan aku sesekali bersentuhan. Dewi tersenyum seolah tidak apa-apa dan kembali menenggak minumannya. Sentuhan-sentuhan seperti itu pun mengetuk hatiku.
Setelah beberapa waktu, Dewi meletakkan gelasnya dan berkata, "Mas, kita sudahi saja minumnya. Aku sudah mulai mabuk." Aku pun mengangguk. "Iya, kita minum terlalu banyak." Dewi bangkit dari kursinya dan masuk ke kamar mandi untuk mandi. Aku merapikan meja yang ditinggalkan dan duduk termangu di sofa sambil menonton TV. Saat itulah Dewi membuka sedikit pintu kamar mandi dan berkata, "Mas, bisa tolong ambilkan handuk? Sepertinya handuknya habis." Aku segera mengambil handuk dan berjalan ke depan kamar mandi. Saat hendak meletakkan handuk di depan pintu, pintu kamar mandi sedikit terbuka. Dari celah itu, aku bisa melihat bagian dalam kamar mandi yang penuh uap. Di balik cermin yang berembun, siluet Dewi terlihat samar. Aku tercekat. Bentuk tubuhnya yang ramping basah oleh air, lekuk tubuhnya yang terlihat begitu jelas membuatku malu. Aku menelan ludah dan membeku. Cepat-cepat kuletakkan handuk di depan pintu dan berbalik. Jantungku berdebar kencang dan ujung jariku gemetar. Dewi mengambil handuk itu dengan santai dan menutup pintu kembali. Aku kembali ke sofa, tetapi hatiku tidak bisa tenang. Aku mematikan lampu dan masuk ke kamar, berbaring di tempat tidur. Namun, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring menatap langit-langit, gelisah. Seluruh tubuhku lelah, tetapi pikiranku sangat kacau. Tawa Dewi, rambutnya yang basah, siluet samar di cermin, semua itu tidak mau pergi dari kepalaku. Perasaan apa ini? Aku mencela diriku sendiri dan menghela napas. Saat pikiranku sedang kalut, waktu terus berjalan. Aku merasa haus dan perlahan keluar ke ruang tamu. Saat itulah aku mendengar suara aneh dari arah kamar Dewi. Dengan hati-hati aku mendekat dan menempelkan telinga ke pintu. Aku menahan napas, tapi aku bisa mendengarnya dengan jelas. Suara desahan yang tertahan. Wajahku memanas dan aku berniat untuk kembali ke kamarku. Sebagai orang dewasa, aku tahu hal seperti itu bisa terjadi dan aku tidak seharusnya mengganggu. Jadi, aku berbalik dengan hati-hati, tetapi saat menutup pintu, terdengar suara kecil. Karena suara itu, aku merasa canggung dan menundukkan kepala. Kembali ke tempat tidur, aku mencoba menenangkan diri. Jangan goyah karena alkohol. Kamu sudah berhasil menahannya. Kamu sudah bertahan. Lelah, aku akhirnya memejamkan mata. Namun, tak lama setelah tertidur, aku merasakan bibir seseorang menyentuhku dengan lembut. Aku terkejut dan membuka mata. Ternyata, Dewi telanjang bulat dengan wajah memerah, ia menciumku. "Mas, aku sudah tidak tahan lagi," kata Dewi dengan tangan gemetar meraba bagian tengah tubuhku. Pikiranku kosong. Aku menahan napas, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Malam itu kami akhirnya saling memeluk, melampiaskan kesepian dan hasrat kami yang membara. Saat aku membuka mata, Dewi sudah tidak ada di sampingku. Sejenak kupikir itu hanya mimpi, tapi saat kuraba spray, kehangatannya masih terasa jelas. Di dalam kamar, tercium aroma sampo yang lembut dan sinar matahari pagi yang belum menghangat. Aku pergi ke ruang tamu dan melihat Dewi di dapur. Hanya mengenakan kaos oblong besar, ia sedang memasak sayur sop. "Sudah bangun, Mas?" Dewi tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi aku tidak bisa menjawab. Tenggorokanku terasa tercekat. Ingatan semalam, wajahnya yang memerah, dan sentuhan tangannya yang hati-hati masih terasa begitu nyata. Kami duduk berhadapan di meja makan, menyantap sup tanpa berani saling menatap. Di balik uap yang mengepul dari mangkuk, hanya bulu mata Dewi yang panjang yang terlihat sama. Setelah beberapa saat, Dewi mulai bicara dengan hati-hati. "Mas, anggap saja kejadian semalam itu karena kita mabuk. Kita jalani hari seperti tidak ada apa-apa ya." Suara Dewi terdengar tegas tetapi ujung jarinya sedikit gemetar. Aku mengangguk. Aku harus melakukannya. Hanya
Dengan cara itu kami berdua tidak akan hancur. Iya, satu kata singkat yang kuucapkan itu mengandung campuran penyesalan, kelegaan, dan kerinduan yang tak terhindarkan. Setelah makan, Dewi diam-diam masuk ke kamarnya dan aku hanya menatap kosong ke meja makan yang telah kosong. Apa yang telah kulakukan? Aku mencintai Saras dan sampai sekarang pun masih. Tetapi kesepian begitu mudah merasuki celah-celah dalam diri manusia. Setelah duduk termenung cukup lama, aku mengambil ponsel. Tiba-tiba aku merasa harus menghubungi ibu mertuaku. Ibu, apa Dewi tidak ada di rumah akhir-akhir ini? Terdengar suara helaan napas ibu mertuaku. Iya, anak itu bikin pusing saja. Ibu desak dia untuk menikah. Dia malah kabur dari rumah. Dia ada di rumahmu? Iya, Bu. Sudah beberapa hari ini dia tinggal di sini. Syukurlah, terima kasih ya. Nanti ibu jemput dia. Setelah menutup telepon, aku baru bisa menarik napas dalam-dalam. Udara yang berat dan sesak seolah menekan paru-paruku. Ketakutan bahwa aku mungkin tidak akan bisa melihat Dewi lagi dan kesadaran bahwa inilah jalan yang benar membuatku tanpa sadar mengepalkan kedua tangan. Di luar jendela, sinar matahari bersinar terang. Tapi sudut hatiku masih terasa dingin seperti musim hujan. Setelah berbicara dengan ibu mertua, aku terduduk lemas di sofa. Dewi berdiri di dapur dengan wajah ceria seperti biasa, memikirkan menu makan malam. Mas, malam ini mau makan apa? Sayur lodeh atau oseng kangkung? Aku ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Apa saja boleh. Sebenarnya, aku tidak sanggup mengatakan bahwa ibu mertua akan datang menjemput Dewi. Kata-kata itu berputar-putar di mulutku, tetapi akhirnya tertelan kembali. Malam itu aku menerima pesan dari ibu mertua. Ada suami teman yang meninggal, jadi ibu tidak bisa datang hari ini. Setelah pemakaman selesai, ibu akan menjemputnya. Tolong jaga dia beberapa hari lagi, ya. Membaca pesan itu, hatiku terasa aneh. Situasi yang kuharap cepat berakhir ini ternyata akan berlanjut beberapa hari lagi. Aku merasa takut, tetapi di sisi lain ada perasaan lega yang tidak bisa kujelaskan. Aku meletakkan ponselku dengan diam. Sore harinya aku sedang menjemur handuk. Tanpa sengaja di antara handuk yang kubentangkan, aku menemukan pakaian dalam Dewi. Aku terkejut sejenak, tetapi berusaha bersikap biasa saja dan menjemurnya. Saat itu, Dewi lewat dan melihatnya, lalu berhenti. Mas, maaf, tadi aku bungkus di handuk mau kucuci terpisah, tapi lupa, kata Dewi sambil mengambil pakaian dalamnya dengan wajah memerah dan menunduk. Tidak apa-apa, hal seperti ini biasa terjadi, kataku. Tapi siluet tubuh Dewi yang kulihat dari celah pintu kamar mandi, ingatan malam itu melintas di benakku. Mengingat momen itu, ujung jariku terasa kesemutan. Merasa bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Malam itu aku beralasan ada janji. Aku ada janji makan malam, jadi aku keluar sebentar. Iya, hati-hati di jalan. Dewi tersenyum seolah tidak ada apa-apa. Aku duduk di sebuah warung tenda, memesan semangkuk Indomie, rebus dan minum bir. Sambil mengisi gelas, aku bergumam sendiri. Apa-apaan ini? Anggap saja ini kesalahan sekali saja, lupakan semuanya. Aku menghibur diriku sendiri. Beberapa botol bir habis dan dengan sempoyongan aku mampir ke Indomaret untuk membeli 4 kaleng bir lagi. Aku ingin segera pulang dan tidur. Aku duduk di bangku taman bermain komplek, membuka kaleng bir satu persatu dan meminumnya. Saat sedang menghabiskan waktu, ponselku berdering. Ternyata Dewi, ia sedang dalam perjalanan ke Indomaret untuk membeli camilan dan mendengar suara kaleng bir yang kubuka, lalu menghampiriku. Mas, ngapain di sini? Dewi menghela napas dan mendekat, memapahku yang sudah mabuk berat. Sudah mabuk, ayo bangun mas, kita pulang.
Bersandar di bahu Dewi, aku berjalan dengan susah payah sampai ke rumah. Begitu dibaringkan di kamar, aku menyerahkan tubuhku tanpa perlawanan. Dewi hendak menyelimutiku dan berbalik pergi. Pada saat itu, tanpa sadar, aku mencengkeram pergelangan tangannya. Dewi terkejut dan menoleh padaku. "Mas?" Sebelum ia sempat bertanya, aku menarik pergelangan tangannya dengan kuat. Dewi kehilangan keseimbangan dan jatuh menimpaku. Kami merasakan napas masing-masing, berhenti selama beberapa detik. Lalu, aku dengan hati-hati mencium Dewi. Dewi tampak terkejut dan tubuhnya gemetar, tetapi tak lama kemudian ia membalas ciumanku. Akal sehat, moralitas, rasa bersalah, semuanya runtuh pada saat itu. Malam itu, kami melewati batas berkali-kali. Kulit yang bersentuhan terasa panas seperti terbakar dan napas kami saling beradu di telinga semakin kasar. Keringat lengket membasahi tubuh kami dan getaran menyebar di setiap titik yang dilewati napas. Desahan, getaran halus, kehangatan dan aroma, semuanya terjalin menjadi satu saat kami saling mendekap untuk waktu yang lama. Sinar matahari pagi menyusup pelan melalui celah jendela. Saat membuka mata, hal pertama yang kurasakan adalah beban hangat di lenganku. Aku menoleh dan melihat Dewi tertidur dengan lenganku sebagai bantal. Napasnya terdengar kecil dan teratur. Hembusan napasnya menggelitik lenganku dan kehangatan tubuhnya yang menempel membangkitkan perasaan yang tak terlukiskan. Rambutnya yang acak-acakan, pipinya yang tersorot sinar matahari, dadanya yang naik turun dengan lembut. Sesaat, aku melihat jejak Saraswati dalam dirinya. Mengingat istriku, sudut hatiku terasa sesak, tetapi anehnya rasa sakit itu tidak bertahan lama, karena pada saat ini kehidupan hangat yang ada dalam dekapanku, kulit lembut Dewi telah menutupi semua akal sehatku. Aku bergerak perlahan. Dewi seolah merasa silau, membalikkan badan dan meringkuk di dalam dekapanku. Gerakannya yang tanpa sadar itu membuat seluruh tubuhku bereaksi hebat. Di pagi hari, bagian bawah tubuhku sudah mengeras. Dengan tangan yang menjadi bantalnya, aku memeluk Dewi dan tanganku secara alami mendarat di dadanya. Kehangatan dan kelembutan itu merambat naik dari telapak tanganku. Dewi sedikit tersentak, tetapi tidak melawan. Aku menahan napas dan dengan tangan yang lain, aku merayap ke sela-sela kakinya. Perlahan, sangat lembut, aku mengusap sepanjang garis pahanya. Tubuhnya merespons. Napas Dewi menjadi sedikit lebih berat dan tubuhnya terasa sedikit tegang. Aku menarik pinggang Dewi dengan satu tangan. Panggulnya bertemu dengan pinggangku dan dengan hati-hati. Tetapi tak bisa lagi kutahan, aku mendorong kejantananku yang telah mengeras di antara bokongnya. Di tengah pagi yang sunyi di bawah sinar matahari, hanya suara napas kami yang memenuhi ruangan. Tanpa sepatah kata pun, kami perlahan saling menerima. Dewi mengeluarkan desahan kecil dan aku dengan hati-hati tetapi dalam memeluknya. Kulit kami saling menempel lengket, dahi kami bertemu, pipi kami bersentuhan dan sekali lagi kami saling mengisi. Di dalam udara pagi, ada kehangatan yang lebih hangat dari sinar matahari dan cinta yang canggung namun tulus. Rasa bersalah pada Saraswati anehnya semakin memudar. Pada saat ini, semua indraku hanya tertuju pada Dewi yang ada di hadapanku. Suara pancuran air memenuhi kamar mandi. Kami berpura-pura biasa saja, saling membersihkan tubuh. Namun, sentuhan tangan yang basah dengan cepat kembali menyala. Bersandar di dinding kamar mandi, aku menyibak rambut basah Dewi dan menciumnya dengan lembut. Dewi pun tidak lagi ragu. Ia berjongkok, menatapku, dan mulai menjilati sela-sela pahaku. Di meja makan pun sama.
Saat sedang sarapan, hanya dengan bertatapan mata, bibir kami secara alami bertemu dan ujung jari kami saling meraba. Kuah sup yang tersisa bahkan tak sempat mendingin saking panasnya gairah kami. Percakapan kami semakin berkurang. Kami hanya menyampaikan perasaan melalui tatapan mata dan desahan. Begitulah satu hari berlalu, lalu hari berikutnya. Tatapan kami satu sama lain menjadi semakin dalam dan liar. Kamar tidur, kamar mandi, sofa, sudut dapur, seluruh rumah menjadi dunia milik kami berdua. Lalu pada sore hari ketiga, tiba-tiba aku teringat wajah ibu mertuaku. Kata-katanya bahwa ia akan datang menjemput adiknya kini terasa seperti kenyataan yang semakin dekat. Aku belum memberitahu Dewi bahwa ibunya akan datang menjemputnya. Jantungku terasa berat. Waktu yang kuhabiskan memeluk Dewi ini begitu hangat dan berharga sehingga aku semakin takut. Aku menarik napas dalam-dalam. Dewi sedang berganti pakaian di dalam kamar. Bahkan pemandangan itu begitu indah hingga aku tak bisa mengalihkan pandangan. Tapi aku tahu, waktu ini, kebahagiaan ini tidak akan bertahan lama. Bel pintu berbunyi. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku ragu-ragu sejenak lalu perlahan bangkit. Saat membuka pintu, ibu mertuaku berdiri di sana, membawa tas tangan kecil dengan ekspresi wajah yang kaku. "Ibu," aku berhasil menyapanya. Ibu mertuaku mengangguk lalu masuk ke ruang tamu tanpa berkata apa-apa. Dewi masih di dalam kamar. Ia tidak tahu ibunya datang, tidak tahu ia harus berkemas. Duduk di ruang tamu, ibu mertuaku bersandar di sofa dan mengatur napasnya yang pendek. Aku berdiri di sampingnya, tidak tahu harus berbuat apa, hanya menatap ujung kakiku. "Mas, makan malam apa, ya?" Dewi keluar dari kamar dengan senyum cerah. Lalu matanya bertemu dengan ibu mertuaku yang duduk di sofa. Langkah Dewi seketika terhenti. "Ibu." Dewi menatap ibu mertuaku seolah tidak percaya. Matanya mulai bergetar perlahan. Dewi menatapku dengan bingung. Tatapan matanya bertanya, "Kenapa tidak bilang apa-apa?" Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku menelan ludah dan menundukkan kepala. Dewi perlahan menunduk. Lalu ia masuk ke kamar dan menutup pintu. Untuk sesaat, keheningan yang berat menyelimuti seisi rumah. Ibu mertuaku menghela napas panjang dan berkata pelan, "Ibu sengaja mau jemput cepat-cepat, takut merepotkanmu. Terima kasih ya, Nak Bima." Anak itu Dewi memang keras kepala, tapi hatinya lembut. Mendengar itu hatiku terasa hancur. Rasa terima kasih dari ibu mertua yang mengasihaniku karena telah kehilangan Saras. Tapi nyatanya aku malah terlibat seperti ini dengan adik Saras. Pada saat ini, aku merasa tidak tahan dengan diriku sendiri. Bernapas pun terasa menyakitkan. Ibu mertuaku yang tidak tahu apa-apa berkata, "Suruh Dewi berkemas. Bilang padanya, jangan ganggu Mas Bima lagi. Ayo kita pulang." Aku mengangguk berat. Di dalam kamar, Dewi membuka kopernya dan dengan acuh tak acuh memasukkan pakaiannya. Tapi ujung jarinya terus gemetar. Setiap kali ia melipat sehelai atau dua helai pakaian, napasnya menjadi semakin berat. Akhirnya, ia menjatuhkan pakaian di tangannya ke lantai tanpa daya. "Mas," panggil Dewi dengan suara rendah. Aku hanya menatapnya tanpa kata. "Mas tahu dari awal ibu akan datang menjemputku kan?" Dewi menatapku lurus dengan mata bergetar. Aku menahan napas dan mengangguk. Saat itu, bibir Dewi bergetar. "Kenapa tidak bilang? Kenapa?" Dewi mencengkeram kopernya dengan erat sambil menundukkan kepala. "Mas, aku datang ke sini bukan karena aku tidak mau tinggal sendirian." Suara gemetarnya memenuhi ruangan. "Aku suka sama Mas. Sejak kecil,
Waktu Mbak Saras membawa Mas ke rumah untuk berkenalan, aku sudah berpikir, aku ingin bertemu dengan pria seperti Mas. Dewi menyibak rambutnya yang berantakan ke belakang dan melanjutkan, aku iri pada Mbak Saras, karena bisa bertemu dengan orang seperti Mas. Dan setelah Mbak Saras pergi, melihat Mas hidup sendirian, aku berpikir, apa tidak boleh aku berada di sisi Mas? Setidaknya aku ingin berada di sisi Mas. Suaranya semakin bergetar dan air matanya tidak berhenti mengalir. Tapi Mas, apa Mas hanya akan menganggapku sebagai teman tidur semalam lalu berpura-pura tidak tahu? Air mata yang menggenang di mata Dewi menetes di pipinya. Aku tulus Mas, perasaanku pada Mas malam itu, momen itu, semuanya tulus. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Apapun yang kukatakan, aku tahu itu tidak akan bisa mengurangi luka Dewi. Tiba-tiba, aku mendengar suara batuk ringan ibu mertuaku dari ruang tamu. Waktu kami tidak banyak, Dewi, sekarang ada ibu, nanti kita bicara lagi. Dewi menekan-nekan barang bawaannya ke dalam koper dan akhirnya berkata, sudahlah, aku saja yang salah paham. Setelah mengatakan itu, Dewi menutup resleting kopernya dengan keras dan menariknya dengan lemas. Saat berjalan ke ruang tamu, ia menoleh padaku sekali tanpa kata, tetapi tatapan matanya seolah mengandung ribuan kata, penyesalan, kesedihan, kemarahan, dan cinta. Aku hanya berdiri di sana, tidak bisa berbuat apa-apa. Dewi berjalan menuju pintu depan dengan kepala tertunduk. Setiap langkahnya serasa menusuk jantungku. Di depan pintu, Dewi berhenti sejenak. Ia menoleh untuk menatapku sekali lagi. Tatapan yang penuh harap. Tatapan yang seolah meminta sesuatu untuk terakhir kalinya. Aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, tidak bisa melakukan tindakan apapun, bahkan kata maaf pun tidak terucap. Dewi menundukkan kepalanya dan membuka pintu, lalu keluar. Ibu mertuaku mengikutinya dengan diam. Pintu tertutup dengan suara blam. Seketika, semua suara di dalam rumah lenyap. Yang tersisa hanyalah ruang tamu yang kosong, mangkuk nasi yang sudah mengeras di atas meja makan, dan diriku sendiri. Aku berdiri di sana seperti membeku. Setelah beberapa saat, aku terduduk lemas di sofa. Saat aku menunduk, kedua tanganku gemetar hebat. Bernapas pun terasa sulit. Perasaan yang selama ini kutekan di dalam dada meluap seperti banjir. Wajah Saraswati muncul di benakku. Wajahnya yang tersenyum, mosemnya yang tersenyum cerah di kursi roda pada musim semi terakhir itu. Maafkan aku Saras, aku terus mengulanginya dalam hati. Tetapi di dalam rasa maaf itu, nama lain tumpang tindih, Dewi. Semuanya menjadi campur aduk. Perasaanku pada Saraswati, hari-hari yang kulalui bersama adiknya, hasrat kami satu sama lain, dan ketulusan yang tak sempat kuungkapkan. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa sebenarnya yang telah hilang dariku? Apa yang kuinginkan? Tidak ada jawaban yang terdengar. Angin musim semi yang sepoi-sepoi sedikit menggoyangkan gorden, tetapi di dalam rumah terasa begitu dingin. Aku menangis tanpa suara. Menelan isak tangis yang sudah sampai di tenggorokan, aku hanya menangis dalam diam. Hidup, tetapi seolah tidak hidup. Begitulah aku, sekali lagi, ditinggalkan sendirian. Dan aku pun sadar bahwa aku harus hidup kembali, sekalipun berat, sekalipun menyakitkan.